Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami mahasiswa dari PB Institut Agama Islam Kiai Al-Aziz akan menyampaikan diskusi mengenai tentang pembahasan ilmu mantik. Ya. Itu di bagian pertama ini kita akan membahas mengenai lafadz murokab. Itu apa saja sih lafadz murokab yang dibahas dalam ilmu mantik ini? Begitu perkenalkan ya. Perkenalkan lebih dahulu dari kelompok 1 Sri Katuni, dan juga ada Hafifah Azizah, Hafifah Umi ini, dan juga ada Amalia Syaidah, ada Tirmawati, dan juga ada Diva Amiruddin. Baik, untuk membuka diskusi kita pada Zoom kali ini, yaitu kita mulakan terlebih dahulu dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk pembahasan. Baik, pembahasan yang pertama itu tentang lafadz murokab. Nah, tentang lafadz akan disampaikan oleh saya terlebih dahulu, yaitu Ida Purwani. Oke, kita simak baik ya teman-teman. Hari ini kita diskusi bersama ya mengenai materi kita tentang pembahasan ilmu mantik ya. Kemarin Mbak sudah kita presentasikan, mungkin ada beberapa hal yang perlu atau didiskusikan ya. Mungkin ada kita belum paham atau bagaimana. Nah, kemarin kan kita sudah membahas ilmu mantik itu apa sih gitu ya. Itu masih ingat kan? Irma masih ingat ya ilmu mantik itu apa? Masih. Apa coba? Ilmu mantik adalah ilmu yang membahas tentang kaidah yang melindungi terjaganya akal dari kesalahan dalam berpikir. Ya, terus kenapa supaya nggak salah? Biar apa tuh nih? Harus apa tuh nih? Kita tahu itu pernyataan kita nggak salah itu gimana? Ada yang tahu nih? Amalia Saidah gimana? Biar nggak salah gimana? Biar kita tahu itu pernyataan kita itu nggak salah dalam berpikir gimana? Pernyataan mungkin kita. Dengan mengkaji-kaji itunya Kak, dari lafaznya mungkin. Dari lafaz. Jadi kita sudah tahu ya. Tapi kalau misalnya pernyataan kita itu benar, berarti kemarin yang Ustaz sampaikan itu ya tidak terbantahkan gitu. Ya berarti kita pernyataan kita itu sudah benar. Nah, terus kemarin juga kita bahas tentang ilmu mantik itu sebenarnya dari mantik ada 3 ya. Ada lafaz, terus ada qadiyah, sama apa satu lagi istidlal. Tapi kan kita bab kita membahas tentang lafaz. Nah, lafaz itu di pembahasan ilmu mantik itu ada 2 ya. Ada lafaz murokab, terus sama lafaz mufrad, dan satu lagi lafaz apa? Murokab ya, murokab. Ya, lafaz teman-teman masih ingat lafaz itu apa ya kemarin? Apa? Maul masih kan lafaz kemarin dulu? Tak pengen lupa nih. lafaz apa? Lafaz itu kata ya. Kata kalau dalam bahasa Indonesia, atau kita lebih kenalnya kosakata ya. Kamu kosakata ya gitu. Nah, lafaz itu kemarin ada 2 ya, ada lafaz mufrad, ada lafaz murokab. Nah, lafaz mufrad sendiri itu yaitu lafaz yang tunggal ya, yang berdiri sendiri, dan kalau cuma hanya apa? Kalau mempunyai makna gitu. Ya, dan makna sendiri gitu. Kalau misalnya dipisah, contohnya nih kayak kata kayu, kalau cuma dipisah jadi ka, itu kan nggak memiliki makna, dan yu nggak memiliki makna. Tapi kalau bisa digabung menjadi kata kayu, berarti memiliki makna kayu, kayak kayu, bisa kayu buat meja, kursi seperti itu ya. Nah, terus contoh yang lainnya apa coba yang sederhananya, coba dari Nafi bisa kasih contohnya, Fi? Contoh yang lainnya, contoh sederhana yang lain. Ada yang mau ngasih contoh? Bisa Pak? Tidak. Batu. Apa? Buku. Hah? Kalau batu Kak? Batu. Batu itu punya makna nggak sih, Dik? Batu. Punya sih, punya makna ya. Berarti benda yang keras gitu, yang keras Ya, gitu batu. ya. Nah, Benda yang namanya benda yang terkeras apa di muka bumi gitu. Nah, oke. Lanjut ya. Oke. Nah,
Lafaz mufrad itu ada 3 ya. Lafaz mufrad dari isim, kalimat, dan adat ya. Kalau isim itu kan kita tahu kata benda ya, tidak terikat oleh waktu ya. Enggak hanya kata benda sih, isim itu ada yang nama orang, nama binatang. Binatang itu benda atau apa ya? Makhluk Binatang. hidup. Binatang itu apa? Benda. Nama benda apa benda juga? Apa maksudnya kayak itu ke benda juga sih maksudnya. Wujudnya ke benda ya. Nah, Iya. yang enggak terikat oleh waktu ya. Sedangkan kalimat itu lebih tepatnya apa ya? Kata yang dipengaruhi oleh waktu. Nah, kayak di kata kerja kayaknya. Oh, kalau bahasa Arab lebih ke fiil ya. Fi'il. Contoh fiil kan apa aja tuh banyak ya. Ada Kerja. sahabat, roa itu ya. Ya, itu. Roa itu saya melihat kan kalau kata kerjanya Kata kerjanya mata. Oh itu ya. Hah? Ro'yun. Ro'yun. Mata. Coba kalau Ro'yun kata penglihatan. kerjanya ya tentang doroba gitu loh Kak. Doroba memukul. Terus apa lagi? Doroba. Ya, Kalau kata bendanya midrobon. Midrobun. Ya, pemukul. Benar tuh dia. Midrobon pemukul. Midrobon pemukul. Madrobon midrobon. Midrobon pemukul. Kalau memukul ya deribu. Doroba ya Ya, tribu. ya memukul. Gimana? Oke. Terus yang kedua itu, yang ketiga adat itu lebih tepatnya ke kata apa ya? Kayak fi, ala, turba itu yang berdiri sendiri ya. Jadi dan akan sulit dipahami kalau nggak ada kayak kata bendanya, kayak isinya gitu ya. Jadi harus dia harus ada kata setelahnya, dia harus ada kata lagi biar apa? Bisa ada maknanya. Contohnya apa? Di rumah kan berarti di dalam rumah berarti ada fi apa? Baik. Feel baik. Ya, Ya. feel baik. perbaiki. Nah, ya, oke. Terus yang kita bahas kemarin itu ada isim itu ada isim apa aja sih? Isim itu ada 3 ya. Oke. Jadi dia isim itu dilihat dari segi mana dulu nih? Ya. Kalau dari segi ada atau tidaknya suatu itu ada 3, ada mufasil, ma'dul, sama adami. Suara saya ini nggak kedengeran nggak? Kedengeran Kak? Ya, soalnya agak berisik di sini ya. Ya, ini dia dari ada dan tidaknya itu ada mufasil, yaitu mufasil itu isim, benar nggak mufasil? Nyebutnya. Mufasil. Ya, mufasil. Ya, itu isim menunjukkan perkara yang ada atau sifat yang ada. Contohnya apa? Mata itu ada ya, dan sifatnya pun ada ya. Ada bentuknya juga kan. Gitu. Jalan itu udah ada, bentuk fisiknya ada gitu. Terus ma'dul itu menunjukkan sangat terhadap sesuatu atau sifat yang ada. Contohnya tidak ada mata, tidak ada jalan. Berarti kan kalau nggak ada mata kan nggak bisa lihat kan. Gitu. Nah, gitu. Jadi sangkalan, nggak ada mata kok nggak ada jalan kok. Terus kalau ada itu isim yang menunjukkan hilang sifat sesuatu atau pindah dari mana asli gitu, atau hilang fungsinya. Contohnya itu orang buta. Orang buta itu kan matanya ada, tapi fungsinya nggak ada, nggak bisa melihat, nggak bisa melihat. Terus orang yang buta kepalanya ada tapi nggak ada rambutnya. Gitu. Kanker otak Pak. Oke ya. Terus kalau dipandang dari segi pemahaman ada 2 macam, yaitu ada juz'i dan uli ya. Oke. Mungkin ada ingat ya juz'i itu apa? Itu yang Jakarta, Sumatera. Nah itu juz'i khusus gitu. Jadi kalau sungai terus kalau kuli itu umum gitu. Jadi kelas tunggal yang mencakup berapa unit yang baik, jadi satu kata tapi memiliki apa padanan banyak cabang-cabangnya gitu. Contohnya sungai itu umumnya ya, kata umumnya. Ya. Tapi kalau Kak, sinyalnya putus-putus. juz'i sama kuliah terekam nggak tadi? Kerekam tadi udah. Dikit tapi. Ya saya maaf ya, jaringan saya ini jelek banget. Jadi kalau yang terus sampai sini teman-teman paham ya? Ngerti nggak? Ada yang nggak ngerti bedanya juz'i sama kuli? Belum Kak. Belum Kak. Masih kurang jelas tentang juz'i sama kuli. Contohnya sama ininya gitu.
umum gitu, misalnya kayak kata sungai. Sungai itu kan bisa banyak, bisa sungai Nil, sungai Ciliwung, sungai Cisadane gitu. Nah, kalau misalnya Jusi itu lebih dia fokus ke cabang itu, jadi satu kata itu misalnya sungai Ciliwung aja, sungai Nil aja, nggak ada sungai-sungai yang lain gitu. Udah nggak? Ya Kak ngerti. Jadi kalau Ya. jus itu ini ya Kak, lebih ke Lebih apa? ke khususnya Sebagai kayak misalnya sebagai kata yang namanya tuh cuma satu aja gitu. iya, misalnya kayak kota, nama-nama kota. Nah, kota itu kulinya. Nah, kalau misalnya Jakarta, Bandung, itu jus I-nya, lebih khususnya. Gitu. Ya, misalnya kota itu kan kota itu khusus umumnya gitu ya, yang kulinya. Nah, terus kota Bandung, kota Jakarta itu ke jus I. Misalnya bunga, kata bunga itu kan ininya apa? Kulinya. Nah, misalnya bunga mawar, bunga lebih spesifik gitu. Nah, kayak gitu. Ya, paham ya? Ya, tapi mudah ngerti? Oke. Oke. Ya, sampai sini paham ya teman-teman ya? Ada yang mau ditanya lagi? Oke, berarti lanjut ya ke pembahasan selanjutnya. Oke, kalau yang itu isim kuli itu yang sinonim padan kata ya, persamaan kata ya. Bisa terus homonim bunyinya sama tapi artinya berbeda ya. Contohnya kayak kopi bisa jadi minuman bisa jadi fotokopi salinan ya. Sampai sini paham ya? Oke, dilanjut ya. Siapa lagi mau jelasin yang kuli ya? Kita dilanjut. Ya, untuk pembahasan selanjutnya ya yang akan disampaikan oleh saudara siapa? Afifah ya? Ya, Afifah Umudini ya. Waktu dan tempat kami persilakan. Silakan, saudari Afifah. Ya, sebagaimana yang telah dijelaskan tidak di atas itu, bahwa isim kuli itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu sifat dan kuli zati, itu yang artinya zat. Yang kuli itu pembagian itu mempunyai cabangnya masing-masing. Nah, bagian yaitu selanjutnya Pak. Irdi ini terdapat dua macam, yaitu kuli irdi am. Koso ya, ini koso. Putus suaranya. Iya. Kayak tadi. Kuli yang irdi khasa itu ada yang kurang paham nggak kira-kira? Contohnya ungkapan tertawa disangka pada manusia atau kata mampu untuk bahasa pada manusia dan lain-lain. Kuli irdi am. Ya. Atau kata mampu mengetahui bahasa itu kan disandarkan pada manusia dan lain-lain. Jadi ungkapan sinyal aku jelek ya? Iya, putus-putus. Ya, dilanjut aja ya. Ya, di sini kalian belum paham gimana Pak, belum pahamnya. Kayak saya juga ya belum paham. Katanya muter-muter nih. Dia tadi kuliah apa Kak? Kuli irdi ya. Itu ada berbagai macam atau? Ada dua, ada kuli irdi itu ada dua, kuli irdi khosoh ya yang khusus yang khusus ya, dan juga kuli irdi am yang sama antara sakagen dan beberapa hakikat yang lain. Berarti di sini contohnya itu tertawa itu di sana bermanusia atau mampu mengetahui bahasa. Berarti kan khusus ya, yang bisa tertawa itu manusia apa hewan? Manusia. Berarti kan khusus kan, berarti terus mampu mengetahui bahasa. Berarti juga dimiliki oleh manusia ya. Iya. Sedangkan kuli irdi am itu kalau nanti ini aja ya yang lebih tahu mungkin nanti bisa jelasin. Contohnya itu putih disandar pada manusia karena yang disifati putih bahasa Jawa tapi bisa juga yang lain. Berarti malaikat itu disifati putih ya? Ada nggak? Putih contohnya disandarkan pada manusia, tetapi putih itu bukan disifati manusia saja. Bisa jadi putih. Gigi putih. Benda juga putih. Warna putih. Cat putih. Gigi putih. Jadi apa sih kalau aku Putus-putus. Surat apa itu? Oke, berarti paham ya? Sampai sini ya, lanjut ya.
Ya. Yang Ini. Kan Umi mah udah ngerti udang Umi. Umi. Ya. Oke ya, kita lanjut ke kulizati. Jati. Nah, coba. Kulizati itu kan terbagi menjadi 3, yaitu jinsi, kulifasal, dan kulinau. Lanjut, Dit. Kalau kuli jinsi ini, kuli yang mempunyai afrod yang tidak sama, tetapi jenisnya sama. Afrod itu kan karakter. Jadi contohnya itu seperti kerbau, kuda, gajah, kera. Itu kan adalah berbeda, tetapi semuanya itu mempunyai sifat persamaan, yaitu hewan. Kan? Dan tidak bisa dilepaskan dari masing-masing nama. Jadi kerbau, kuda, gajah, dan burung itu yaitu sifatnya kebinatangan gitu. Jadi, gitu ya. Pengelompokan nama apa beda-beda isim apa menjadi satu sifat ini sifat. Jadi kan dia sama gitu, maksudnya itu bukan isimnya, tapi dia itu apa sih hewan gitu loh, makhluk hidup masih satu binatangan, berbeda semua sifat-sifat mereka itu. Kan hewan kan bermacam-macam hewan tuh maksudnya. Yang manusia itu sama, manusia juga sama kan, tapi berbeda-beda pikirannya ya. Ya, maksudnya kayak gitu. Lanjut nih Pak. Yang kuligensinya? Nah, kulifasal ini kuli yang membedakan satu hakikat dengan hakikat yang lain yang sama-sama terikat dalam satu jenis. Contohnya, manusia itu adalah binatang. Binatang adalah jenis. Jadi manusia itu adalah spesies dari binatang yang membedakan manusia dari binatang itu. Jadi yang membedakan manusia dan binatang itu, manusia itu bisa berpikir kalau binatang itu tidak punya pikiran. Ya, hanya mengandalkan naluri mereka gitu. Yang membedakan jenisnya manusia dan binatang itu ya berpikir. Itu yang membedakan manusia dengan jenis hewan lainnya gitu. Selanjutnya itu kulinau. Kulinau itu adalah lafaz kuli yang berada di bawah kuli yang lebih umum. Jadi kulinau itu terbagi menjadi 2, yaitu ada nau hakiki dan nau idofi. Nah, nau hakiki itu lafaz kuli yang berada di bawah jenis, sedang masadoknya itu merupakan hakikat yang sama. Jadi nau ini tidak ada lagi yang ada di bawahnya kecuali juz'innya. Kalau di buku ini kan kuli ini kata umum yang berada di bawah jenis dan kuli tersebut mempunyai beberapa bagian-bagian yang sama. Contohnya manusia. Manusia itu kan tergolong jenis hewan. Manusia itu kan adalah tergolong jenis hewan dan manusia itu mempunyai bagian yang sama, yaitu seperti Ali, Umar, Farid, dan sosok manusia yang lain. Jadi kalau yang tadi penjelasan kuli fasal ini, kalau kuli fasal ini berpikir itu adalah alat untuk membedakan manusia dan hewan. Nah, kalau di kuli nau hakiki manusia itu mempunyai sosoknya bagian masing-masing. Kayak di sini contohnya seperti Ali, Umar, Farid, dan sosok manusia yang lainnya, sahabat-sahabat Nabi gitu. Lalu Pak, ini kan memiliki mempunyai bagian yang sama. Nah ini kan kayak Ali, Umar pada sosok manusia yang lain. Ini maksudnya gimana sih bagian-bagian yang samanya itu seperti apa? Kayak Ali, Umar, Farid itu apakah sama-sama laki-laki, terus sama-sama punya mulut, hidung, telinga gitu apa ya? Sepertinya itu ya. Oh ya, ini kan ditulisannya kan mempunyai beberapa bagian-bagian yang sama. Mungkin dari bagian-bagian itu hidung, alat. Ya. Gimana teman-teman kira-kira yang dimiliki gitu? Lafaz kuli yang berada di sama itu seperti gimana? Jelas sih suaranya? Iya jelas. Berarti ya udah jelas berarti ya? Contohnya dong masih agak puyeng Kak kalau menurut aku.
Maksudnya kan Contohnya. kan kalau ini kan hakikat kan lafaz kulli yang berada di bawah jenis, sedangkan masaqah merupakan hakikat yang sama. Yang sama itu seperti Kecuali juz'inya. Nah, itu juga apa pengertian dari naui hakikinya juga masih kurang jelas gitu. Maksudnya apa gitu. Cuman itu doang sih, sama itu contohnya masih belum terlalu masih samar lah maksudnya. Berarti ini kayaknya sih kan ini kan kata kuli itu kata umumnya ya, yang di bawah jenisnya. Contohnya kan ini kan jenisnya manusia ya. Nah, kata umumnya itu manusia itu tergolong jenis hewan. Namanya di bagian sama itu seperti Ali umat kali. Oh, jadi gini kali. Jadi manusia itu ke kuli ya. Kulinya. Nah, manusia itu kan banyak macam-macamnya gitu. Kayak tadi kan jenis-jenisnya itu banyak gitu di Pak. Kayak ada Ali, umat, Farid, sesama manusia yang lain gitu. Jadi banyak gitu loh jenis-jenisnya. Jadi lebih ke kata kuli hakiki itu satu orang manusianya aja gitu. Kali ya jenisnya gitu. Nah, Oh kalau iya, yang ya mungkin jenisnya gitu ya. Mungkin kalau misalnya kayak hewan itu jenisnya banyak juga gitu kan. ya, nanti di bawahnya itu ada lagi kayak kambing, onta, sapi gitu kali. Iya, mungkin Kayak gitu. Nah, terus kalau nau idofi itu beberapa bagian yang tidak sama gitu. Gimana coba? ya, ini kan di contohnya kan kalau kulinau idofi itu kan hewan tergolong jenis anami. Anami itu sesuatu yang berkembang dan hewan mempunyai bagian tidak sama seperti ayam, kambing, tikus dan lain-lainnya. Kan ayam, kambing, tikus dan lain-lainnya kan berbeda walaupun mereka sama-sama disifati sebagai hewan. Maksudnya gini kayak kan. enggak, kalau yang idofi menurut aku, kalau aku dulu ya, kayak kalau menurut aku kan idofi kan maksudnya kan jenisnya sama, maksudnya kan kayak hewan tuh kayak ayam itu kan sama hewan, cuman beda kayak ininya gitu, kayak mamalia kayak herbivora, karnivora, apa gitu. Kalau mereka memakan sayuran, daging gitu, mungkin kayak gitu mungkin. Oh iya, Tapi bisa jadi gitu. Jadi bisa lebih gitu ke kayak pembagiannya pembagian jenis jenis-jenisnya gitu hewannya. kan, hewannya. Bisa sih kayaknya. Termasuknya kayak Sama herbivora kayak kayak kambing, sapi gitu. Kalau karnivora kayak buaya, harimau, omnivora kayak katak apa sebagainya gitu. bisa jadi ini juga kalau di sini kan kayak ayam itu berkembangnya dengan cara apa? Telur, kambing, mamalia ya. Tikus Ya mamalia gitu. itu kali. Ya, mungkin bisa jadi kayak gitu menurut aku. Yang lain gimana yang lain? Coba yang Tapi lain. gimana? Belum sih, belum paham. Belum paham ya? Jadi ini loh nah, hewan itu kan tergolong ada yang melahirkan, ada yang bertelur gitu. Jadi kayak ayam itu bertelur. Telur. Hewan itu dibagi tergolong jenisnya gitu. Kayak tadi dibilang gitu, mamalia sama herbivora. Oh ya. Karnivora gitu juga kali. Karnivora, Ada cabangnya lagi gitu. ya. Cabangnya beda-beda lagi gitu. Ada yang bertelur, ada yang melahirkan, ada yang membelah diri. Membelah diri. Bukan kalau membelah diri, cuman kayak bertelur sama melahirkan. Ameba itu membelah diri itu ameba. Amuba, ya. Udah paham. Udah ya, paham belum? Berarti udah ya, yang kuli-kuli udah paham ya? Gimana yang lain? Ada yang masih belum paham? Yuk kita diskusi lagi kalau paham. Sudah? Gimana? Sudah ya. Berarti lanjut ke lafaz murokabnya ya? Iya. Kulinau idofi. Ini dibahas oleh Nafi. Oke. Pembahasan selanjutnya yang akan disampaikan oleh Saudari Nafi Farah. Waktu dan tempat kami persilakan. Saudara Nafi, ya, silakan jelaskan materinya. Selanjutnya itu kulinau idofi. Yang di buku itu kan kulinau idofi itu terbagi menjadi 3, yaitu kuli idofi safil, kuli idofi mutawasi, sama no idofi ali. Nah, kalau yang no idofi safil ini tuh yang tidak ada lagi bagian bawahnya, kecuali bagian yang berupa juz. Dalam contohnya ya, Umar ini tuh berada di bawah manusia, dan di bawah Umar tidak ada bagian-bagian
Ya, itu kenapa ada tuh? Tidak ada lagi bagian-bagian lain seperti kerangka penyusun, yaitu kayak tangan, kaki, telinga. Ya nggak sih? Kayak Iya, berarti kerangka ini penyusun. berarti lebih ke juz'inya ya, khususnya ya, kata khususnya berarti ya. Kayak manusia itu kan lebih ke khusus ya, kulitnya. Manusia itu kan kulitnya, berarti juz'inya kayak Ali, Umar gitu ya. Mereka itu di bawah manusia, di bawah kulitnya itu ya, itu bukan? Kalau Jelas iya, ya? kalau tadi kan kulinaunya kan kulinau hakiki itunya kan tadi Ya, jenis-jenisnya macam-macamnya ada lagi di bawahnya kan. Ya, gimana? Ini mudah nggak? Kalau saya sih nangkep sih ini, yang lain gimana? Mudah nggak? Umi mudah nggak, Mi? Nangkep nggak sih? Kenapa? Napi mudah nggak, Pi? Kenapa kak? Mudah nggak, Napi? Ya kok kak paham? Iya, ya. Ya. Nah, selanjutnya ini yang kedua, nau idofi mutawasi, yaitu yang berada di bawahnya namun di atas kulit tersebut masih ada, seperti contohnya hewan, yaitu hewan yang di atas masih terdapat kulit, atau nami sesuatu yang berkembang. Nah, itu gimana ya kak? Hewan yang di atasnya masih terdapat kulit, itu nami yang sesuatu yang berkembang. Berarti kayak makhluk hidup gitu. Makhluk hidup kan ada hewan, ada manusia, terus apa lagi? Kayak gitu kali ya? Tumbuhan ya? Tumbuhan. Nah, gitu kali ya? Di atasnya hewan ini. Manusia gimana? di atas. Iya, mungkin selain hewan ini yang dimaksud, maksudnya Ada kan sesuatu yang berkembang kan? Berarti itu alam ya? Manusianya kalau ngasih contohnya. Bener nggak? Berarti ada alam itu. Sepertinya sih kayak gitu. Gimana? Gimana yang lain? Soalnya kan di sini tulisannya namun di atas kulit itu tersebut itu masih ada bagian-bagian kulit yang lainnya. Mungkin yang dimaksud itu ya seperti kaidah tadi. Nah, alam itu kan masih bisa berkembang. Pohon. Ya, ada lagi nggak? Pohon itu termasuk ke tumbuhan ya? Gimana yang lain? Ayo, ini udah berapa menit ini waktunya? Masih panjang. Oke, lanjut ya. Lanjut berarti ya. Tapi lanjut, Pi. Tadi keluar ya kayaknya. Ini baru masuk lagi. Maaf. Ya, lanjut. Lanjut ke kulit jinsi. Ya, ya. Ya, kulit jinsian itu terbagi menjadi tiga ya. Ada kulit jinsi safil, mutawasi, dan jinsi ali. Nah, kalau misalnya jinsi safil ini tuh yaitu jenis yang di bawahnya jenis atau tidak terdapat jenis lagi. Yang melainkan hanya ada nau. Contohnya hewan. Hewan yang di bawahnya ada manusia seperti ayam dan lain-lain. Kalau manusia atau ayam sama-sama mempunyai bagian-bagian masing-masing. Seperti bagian manusia ya, seperti Umar, Ali, dan lain-lain. Ya sih. Makanya ini yang kulit jinsi safil kan ini kan contohnya kan hewan. Di atas hewan tuh masih terdapat berbagai jenis lagi. Maksudnya dikelompokin lagi kayak tadi tuh contohnya tuh yang contoh apa sih kulit apa itu termasuknya tuh. Itu kan enam mungkin kayak tumbuh berkembang tuh kayak ada yang bertelur, ada yang melahirkan, ada yang kayak tadi tuh maksudnya. Kalau kayak klarifikasi hewan Putus, gitu Dik. loh. Hah? Putus maksudnya. Suaranya udah jelas belum? Baru jelas. Udah. Jelas? Ya.
Ya koligensi apa safil kan nih contoh apa ininya kan contohnya kan hewan ya, al hayawan. Nah, yang dimaksud koligensi syafil ini mungkin apa dari apa dari hewan ini diklarifikasi itu kayak maksudnya dicabangin lagi tuh kayak hewan ini ininya tumbuh berkembangnya ada yang bertelur, ada yang melahirkan. Terus fisiknya ada yang kayak pemakan pemakan sayuran atau dan lain sebagainya. Mungkin maksudnya gitu mungkin. Kan di sininya juga ada tuh apa penjelasan contohnya gitu. Bisa dipahamin nggak? Ini koligensi safil kan? Iya. Iya. Iya, mungkin maksudnya ini kan di bawah hewan ada manusia, ayam dan lain-lain. Manusia atau ayam. Jadi di bawah manusia itu ada bagian masing-masingnya. Kalau di sini kan bagian masing-masing manusia itu ada Umar, Ali, dan lain-lain. Nah, kalau bagian ayam itu ya beda sendiri. Mungkin ada telur, anaknya nanti berubah lagi jadi ayam gitu. Ya mungkin sama aja kayak apa di bawah hewan itu ada ayam, ada bebek, ada bagian-bagian yang lainnya gitu. Gitu bukan? Kalau di contohnya bukan. Jadi kayak kalau pengelompokan hewan. Misalnya nih hewan nih. Hewan tuh terbagi ada hewan amfibi, herbivora, Bukan. kayak gitu. Ini kan Gimana? ini kan dibilangnya kan di atasnya itu masih ada beberapa jenis lainnya. Jadi hewan dan manusia itu berbeda. Jadi hewan ada macam-macam, ada bagian masing-masingnya. Hewan juga bagian masing-masingnya gitu. Iya masih. Terima kasih teman-teman semua atas partisipasinya dalam diskusi pertama ini ya, bagian pertama itu lafaz murokab, yaitu pembahasan tematik yang pertama itu tentang lafaz murokab. Semoga apa yang kami sampaikan, yang kami diskusikan ada manfaat yang diambil, dan untuk kekurangannya itu semua berasal dari kami, semoga dari teman-teman semua bisa menambahkan ya kalau jika ada yang kurang. Terima kasih atas perhatiannya semuanya. Kita sempurnakan dengan hamdalah diskusi kali ini. Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.